Haleluya, selamat bertemu kembali di dalam Renungan 79 dan di dalam program kita bersama 365 hari yang mengubahkan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita renungkan dan kita pelajari, bisa mengubah setiap karakter kita menjadi lebih lagi serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan dan saya akan beri judul tema renungan kita pada saat hari ini, Hukum dan Janji. Kita akan baca di dalam Galatia 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-29. Di dalam perikop ini kita bisa melihat ada Paulus, kemudian ada para pemimpin Yahudi, dan ada juga orang yang baru dimenangkan imannya dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan peristiwa ini terjadi di Galatia tentunya. Yang terjadi di dalam perikop ini adalah yang pertama, para pemimpin Yahudi menuduh Paulus bukanlah rasul yang asli. Pengajaran yang dia berikan kepada orang-orang yang ada di Galatia adalah pengajaran yang menyimpang dari berita Injil yang diberitakan di Yerusalem. Kemudian berita Paulus tentang kasih karunia akan membuat ketidakpatuhan terhadap hukum. Di sini yang dimaksudkan hukum adalah hukum Taurat, hukum yang ada di Perjanjian Lama. Kemudian para pemimpin Yahudi juga memaksakan kepada orang-orang yang baru percaya kepada Kristus itu untuk disunatkan sesuai dengan hukum yang ada dan harus menerima kuk Taurat Musa sebagai syarat untuk selamat dan diterima di dalam gereja. Sehingga di dalam perikop ini, Paulus mempertahankan ajaran Injil keselamatan yang bisa kita dapatkan hanya karena kasih karunia oleh iman kita kepada Kristus. Di situ juga Paulus menjelaskan yang pertama, hukum diberikan oleh Allah karena adanya pelanggaran. Ya, hukum itu untuk menunjukkan bahwa dosa itu sebagai pelanggaran dan melawan kehendak Allah dan membangkitkan kesadaran manusia akan perlunya belas kasihan daripada Tuhan, kasih karunia dan keselamatan di dalam Kristus yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Juga yang tertulis di dalam Roma 5 ayat yang ke-20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Juga Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian yang kedua, Paulus juga menjelaskan bahwa walaupun hukum perjanjian lama itu kudus, baik, dan benar seperti yang tertulis di dalam Roma 7 ayat yang ke-12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Tetapi hukum di dalam perjanjian lama tidak memadai karena tidak dapat menyelamatkan. Kemudian poin yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus, hukum ada itu sebagai penuntun. Hukum itu menyatakan kehendak Allah untuk perilaku umatnya. Di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Juga di ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kemudian poin yang keempat yang dijelaskan oleh Paulus di sana, Paulus menyingkirkan semua perbedaan suku, warna kulit, bangsa, juga sosial dan gender dalam kaitan dengan hubungan rohani seseorang dengan Kristus Yesus.
Galatia 3 ayat yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Semua di dalam Kristus Yesus adalah ahli waris. Tidak melihat apapun itu, perbedaan apapun itu, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita semua adalah ahli waris dari kasih karunia dan yaitu kehidupan. Dan berikutnya menerima roh yang dijanjikan. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kemudian adanya pembaharuan menurut gambar Allah di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Di sini kita dapat belajar bahwa yang pertama, hukum Taurat itu menuntun manusia kepada anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi di sini peranan hukum Taurat itu memang menyadarkan kita bahwa ada sebuah peraturan, ada sebuah perintah yang harus kita laksanakan. Tetapi ketika kita melakukan perintah itu, melakukan hukum itu, atas dasar kita mengucap syukur karena kita sudah menerima kasih karunia keselamatan yang daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, manusia diselamatkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, janji keselamatan itu hanya ada satu jalan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Siapa yang percaya kepada Kristus, mengaku bahwa dialah satu-satunya juru selamat dan dibaptiskan, maka dia akan selamat. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-6, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian yang ketiga, kita belajar iman kepada Yesus Kristus menjadikan orang sebagai ahli waris janji keselamatan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadikan orang percaya menjadi ahli waris. Dan sebagai ahli waris kita diangkat menjadi anaknya. Dan ketika kita menjadi anak Allah, kita bisa menyebut Aba ya Bapa. Tidak ada lagi pembedaan. Apakah itu orang Yahudi atau itu orang Yunani, baik itu bangsa atau suku, tidak ada perbedaannya lagi. Tapi kita semua yang percaya kepada Allah, kita menerima janji keselamatan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi yang menjadi kesimpulan kita saat ini adalah biarlah kita mau terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Dan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan menaati perintahnya, melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan, menyenangkan Tuhan dan menjauhi setiap dosa, menjauhi setiap pelarangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, Saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang datang kepada kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Janji keselamatan yang sudah ada untuk kami Tuhan. Dan biarlah kami mau terus berusaha, terus belajar untuk mengerjakan keselamatan kami. Dengan kami melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu juga menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berkaitkan keperkasaan, Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu biarlah jemaat GPDI El Sademas Magelang yang diam di bumi, Kau buat bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.